Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Sobat Gading? Kembali di sini bersama saya Ella Julaila, Kasih Kesra, Kecamatan Kelapa Gading, bersama dalam program kita tercinta Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Yang mana Odading adalah media publikasi, program inovasi dan tokoh inspiratif di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Nah, untuk tema kita kali ini yaitu adalah tentang tuberkulosis atau TB dan juga DBD atau demam berdarah yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Dan tapi bagi sobat-sobat Gading yang ingin memesan atau tema yang akan kita sampaikan di Odading ini, boleh WA ke 0896 5433 7705. Dan jangan lupa saksikan di YouTube kita yaitu @gadinggov-v210. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini dokter kita yang cantik, narasumber kita Dr. Mustika Dwi Susilowati. Beliau adalah penanggung jawab program TB di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat, Bu Ella. Terima sekali Bu Dokter hari ini nih. Terima kasih Bu Ella, sama terima kasih Bu. Ya Bu Dokter, sekarang ini kan TB ini sepertinya sudah mulai menjadi kasus yang cukup menjadi perhatian ya, khususnya bagi pemerintah daerah ya. Karena juga sudah beberapa juga dikeluarkan regulasi terkait dengan penanganan TB ini yang mana untuk eliminasi ya. Betul. Di tahun 2030 menuju usia sehat. Nah, untuk itu Bu Dokter, untuk memberikan mungkin pengetahuan kepada warga kita sebenarnya TB itu apa sih Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Ella. TB itu bisa yang terkenal di masyarakat ya Bu ya, TB atau TBC atau tuberkulosis itu adalah penyakit menular, biasanya disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya, TB itu biasa di masyarakat bisa dibilang flek paru, paru-paru basah, atau penyakit 3 huruf, bilangnya seperti itu. Oh, 3 huruf ya, T, B, dan C. Gitu. Jadi sama saja. Ya. Oh ya, berarti untuk latar belakang seseorang itu bisa terjangkit TB atau TBC itu apa ya, Bang? Gejalanya ya? Iya, gejalanya biasanya itu ada batuk, baik batuk berdahak maupun kering yang terus-menerus seperti itu. Kadang bisa disertai ada bercak darah ataupun tidak, seperti itu Bu. Selain batuk, ada juga demam berkepanjangan, ya, berkeringat malam, berlebih tanpa aktivitas yang berat, itu juga bisa, penurunan berat badan, dan nafsu makan yang turun, seperti itu Bu. Oh gitu ya Dok. Berarti untuk gejala-gejala tersebut, siapa sebenarnya yang paling beresiko ya Dok untuk terkena TB ini Dok? Yang paling beresiko tinggi itu biasanya orang yang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TBC, terus lanjut usia, orang penderita HIV, terus obesitas atau gizi berlebih, anak-anak, seperti itu Bu, yang paling beresiko tinggi terkena TBC. Oh, obesitas bisa ini ya sebagai bisa terkena TB ya Dok? Iya. Apa hubungannya berat badan dengan TB? Iya, berat badan kan gizi berlebih ya Bu, kan kita nanti akan periksakan mungkin apakah gizi berlebihnya apakah ada penyakit penyerta lain seperti diabetes atau yang lain, karena pada penderita diabetes pun juga bisa ditemukan pasien-pasien dengan TBC. Oh, anak-anak juga bisa terjangkit ya Dok? Bisa. Jadi tidak hanya orang dewasa. Iya, tidak hanya orang dewasa. Terlebih kan kalau anak-anak biasanya kan imunitasnya juga masih belum stabil ya Bu ya. Biasanya tuh mereka tertular dari yang dewasanya, seperti itu. Tertular. Untuk itu apakah ada upaya untuk pencegahan supaya anak-anak atau orang dewasa ini tidak terkena TB? Oke, bentuk pencegahannya yang saat ini ada imunisasi BCG, biasanya dilakukan pada bayi-bayi baru lahir hingga usia 1 bulan. Imunisasi itu penting sekali ya Dok? Penting banget, iya Bu, penting banget itu imunisasi BCG, tidak boleh terlewat ya Bu ya. Itu wajib pada usia baru lahir hingga 1 bulan, seperti itu. Dan untuk yang beresiko tinggi, walaupun dia tanpa gejala, kita screening dulu terlebih dahulu
Jika memang hasilnya baik, kita ada obat terapi pencegahan tuberkulosis. Seperti itu. Dia 3 macam, ada yang diminum seminggu sekali dan ada yang diminum setiap hari selama 3 bulan. 3 bulan secara terus-menerus dan tidak boleh putus ya dok? Iya betul. Kalau seperti putus, itu. misalkan kadang kan aku lupaan sehari 2 hari gimana tuh? Kalau sehari 2 hari pada saat itu ingat ya langsung diminum. Tapi kalau misalkan hingga berminggu-minggu, berbulan-bulan ya kita harus screening ulang terlebih dahulu lagi. Apakah obat itu masih sensitif apa tidak? Terus untuk pengobatan TBC itu sendiri bagaimana dok? Bila seseorang sudah terkena, baik itu anak-anak maupun anak dewasa. Untuk TB sendiri itu minimal paling cepat 6 bulan pengobatannya. Seperti itu, 6 bulan, 2 bulan pertama itu fase awal dan 4 bulan fase lanjutan, seperti itu. Dan TB itu tidak hanya di paru-paru ya Bu, TB itu bisa menyerang di tempat yang lain. Iya, ada TB otak, ada TB mata, TB kulit, gitu, yang memang kumannya suka di luar dari organ paru, seperti itu. Dan pengobatannya kalau sudah di luar paru tuh bisa minimal 9 bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ternyata agak serius juga ya dok kedengarannya ya. Iya serius banget Bu. Ini lebih serius dari COVID sepertinya ya Bu. Iya. Ya padahal penyakit ini sudah lama, tapi Sudah mungkin warga kita agak abai ya hal seperti itu. Bila kasus ini yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading dok, apakah kasus ini sudah cukup meningkat di wilayah kita Kecamatan Kelapa Gading? Karena agak riskan juga nih ya, jangan sampai ada warga yang terkena atau bisa menularkan ya dok ya di sini ya? Iya, penyakitnya menular Bu. Menularnya itu berdasarkan dari percikan air liur atau kita bilang droplet seperti itu. Jadi jika kita bertemu dengan pasien TB yang lagi batuk, bersin atau kita berbicara sedangkan pasien TB tersebut tidak memakai masker, nah percikan air liurnya itu bisa menularkan gitu ke masyarakat atau ke orang lain seperti itu. Jadi gini dok, misalkan ada seseorang yang batuk, apakah dia bisa dibilang dia tuh TBC? Kita akan gali dulu Bu, gitu. Misalkan di masyarakat ditemukan batuk nih, ya kok dilihatnya batuknya udah lama ya, tapi kok beliau nggak mau berobat seperti itu. Di masyarakat kan kita punya kader TB ya Bu ya. Oh iya. Ya, kita punya kader TB di wilayah. Jadi nanti bisa menghubungi kader TB, di situ nanti diarahkan ke puskesmas langsung. Nanti kita akan gali, kita akan screening apakah beliau perlu diperiksakan ke arah TB atau tidak. Kepada TB sendiri itu tugas mereka itu mencari warga yang sakit atau gimana, kan kadang warga tidak tahu nih kader TB yang ada di wilayahnya, itu bagaimana Bu? Kalau kader TB sendiri itu tugasnya lumayan banyak ya Bu ya, seperti itu. Membantu petugas juga untuk mencari terduga TB, terus membantu untuk menginvestigasi kontak, misalkan kontak serumah, seperti itu, mendampingi, misalkan ada warga yang memang hidupnya sendiri nih, misal ada pasien TB, tapi dia hidupnya di rumah sendiri ya, berarti kader TB ini bisa berfungsi sebagai PMO atau pemantau minum obat si pasien tersebut, seperti itu. Jadi tugas kader TB ini adalah untuk membantu khususnya masyarakat ya dalam upaya untuk terus bisa makan obatnya ya, mengingatkan khususnya salah satunya tugas kader TB seperti itu. Kalau untuk mendeteksi bisa nggak kader TB itu? Kalau misalkan mendeteksi misalkan dari gejala bisa, jadi nanti beliau akan mengarahkan ke fasilitas kesehatan, nanti akan diperiksakan dahaknya seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan TB itu banyak macamnya, tapi yang paling penting, yang paling utama itu dari tes dahak, dari tes cepat molekular atau TCM, dan itu hanya ada di puskesmas dan gratis. Oh gratis. Gratis ya.
ini gratis, manfaatkan puskesmas kita ya, puskesmas Kecamatan Kelapa Gading mungkin untuk mencegah penyakit TB ini. Dan untuk kader TB ini berarti sudah dilatih ya Dok ya? Ya, betul. Kita ada komunitasnya tersendiri untuk melatih kader TB seperti itu. Jadi kader TB ini merupakan salah satu upaya juga ya dari pemerintah dan juga dari kesehatan untuk membantu warga masyarakat ya untuk mengatasi TB. Ya, betul. Untuk kegiatan lainnya Dok, untuk dalam hal ini kira-kira apa Dok yang bisa dilakukan oleh untuk kegiatannya yang selama ini sudah kita lakukan, yang paling baru nih Bu, yaitu kan berdasarkan dari Perpres 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TB. Di situ ada di bagian poin D kalau nggak salah ya, ada pembentukan desa siaga TB. Desa siaga TB. Betul, desa siaga TB. Jadi kemarin kita baru banget launching kan Bu ya, bersama-sama tanggal 13 Mei, semua kelurahan di Kelapa Gading mencanangkan kampung siaga TB. Seperti itu salah satunya. Lalu ada grebek TB, investigasi kontak, lalu ada screening TB di posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja, posbindu, screening di sekolah, tempat-tempat umum, seperti itu. Luar biasa banget. Banyak banget iya. Banyak sekali Bu sudah kita lakukan. Iya, kegiatan kita pokoknya berupaya jangan sampai kasus TB ini terus meningkat ya Dok, paling tidak harus bisa ditekan dan juga untuk penderita yang sakit harus bisa pulih ya Dok. Betul, dan jangan lupa TB ini bisa disembuhkan ya. Oh bisa ya Dok? Bisa disembuhkan. Untuk sobat-sobat gading atau warga masyarakat yang terkena TB jangan takut jangan takut penyakit ini bisa disembuhkan asalkan kita mau membuka diri dan juga berobat ya ke puskesmas. Dan bila itu juga ada kader-kader kita yang siap nih di wilayah ya, yang membantu warga untuk dapat meminum obat secara rutin supaya cepat sembuh. Mungkin gitu ya Dok ya. Mungkin bisa dilihat ya Dok dari video yang ditayangkan saat ini mengenai kegiatan pelaksanaan TB yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Sobat Gading, kembali kita di sini bersama Odadi, masih bersama Dr. Mustika Dwi Pusilawati yang tadi sudah menyampaikan mengenai program TB yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Mungkin
Ada statement nih dok yang akan disampaikan oleh Bu Dokter, closing statement mungkin untuk kegiatan TB yang ada di Kabupaten Gading, ataupun pesan-pesan kepada sobat-sobat Gading maupun warga masyarakat, apa yang harus dilakukan, upaya apa, dan bagaimana supaya kita semua terhindar dari penyakit TBC. Sahabat Odading, jangan takut dengan tuberkulosis. Tuberkulosis itu bisa disembuhkan dan kita akan menuju eliminasi TB tahun 2030 Indonesia sehat. Jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Halo Sobat Gading, nah sekarang kita lanjut kembali kepada tema kita yang berikutnya, yaitu tentang DBD, demam berdarah yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Dan begitu, mari kita panggil kembali narasumber kita yang kali ini juga dari Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, Dr. Randy Dwi Heriza. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Sobat Gading, ini adalah Dr. Randy Dwi Heriza. Beliau adalah Kasatpel Unit Kesehatan Perorangan di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Nah, beliau ini adalah yang menangani salah satunya mengenai penyakit demam berdarah, gitu ya dok? Betul sekali. Ya dok, mungkin pada kesempatan ini dapat memberikan informasi kepada sobat-sobat Gading mengenai DBD. Pasti mereka juga sebagian ada yang tahu, tapi mungkin lebih baik lagi mungkin dari langsung nih Pak Dokter ya. Sebenarnya DBD itu apa sih ya dok? Ya, DBD adalah demam berdarah dengue. Itu biasanya disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kita biasanya sebut ya. Oh, gitu. Jadi nyamuk Aedes aegypti. Betul. Oh, namanya cakep ya dok? Namanya cakep tapi sangat berbahaya. Bahaya ya? Ya, nyamuk tersebut aktif di jam 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi dan sore jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Jadi hati-hati ya Sobat Odading terhadap gigitan nyamuk di jam 7 sampai dengan jam 10 pagi, jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Jadi jangan tidur ya dok pas saat itu mungkin. Jangan tidur. Ya karena kita juga nggak tahu nih, nyamuk itu kan kecil ya, mungkin bisa dilihat kalau dari mikroskop. Kalau nyamuk Aedes aegypti katanya yang belang-belang gitu ya dok? Ya, jadi kita membedakannya, nyamuk itu ada dua biasanya yang menggigit kita, yang Aedes aegypti sama yang Albopictus atau yang nyamuk kebon. Biasanya itu yang biasa di got. Kalau yang biasa di got itu kita tidak perlu khawatir ya. Itu biasanya dia warnanya coklat atau hitam saja. Tapi kalau nyamuk Aedes aegypti ini khas sekali, warnanya hitam dan putih. Hitam dan putih. Iya. Nah ingat tuh ya Sobat Gading, hitam putih adalah nyamuk Aedes aegypti. Dan jangan tidur di jam 7 dan jam 3 ya. Iya. Jam 3 sore. Itu adalah waktu kerjanya nyamuk Aedes aegypti. Iya, waktu untuk menggigit kita. Menggigit kita. Untuk DBD itu tuh dok, apakah ada upaya yang kita dapat lakukan supaya kita terhindar dari DBD? Ya, yang pasti yang pertama upaya yang paling bagus adalah PSN dengan 3M+. Itu pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Oh gitu. PSN, tapi biasanya nih dok, kalau misalkan ada seseorang, nah itu biasanya pemeriksaannya tuh bagaimana dok kalau di puskesmas itu? Nah, kalau ada orang yang terkena DBD, biasanya dia mempunyai gejala demam 2 sampai dengan 5 hari. Lalu ada nyeri di belakang kepala, ada pegel-pegel atau nyeri otot, disertai dengan penurunan trombosit biasanya. Dan bisa juga disertai dengan mual dan muntah. Oh, mual dan muntah. Berarti harus cek darah atau gimana dok? Iya, disarankan pada hari kedua sampai dengan hari ketiga, jika memang demamnya tidak turun dan disertai gejala yang tadi, harus melakukan cek darah untuk mengecek trombosit. Tadi Bapak Dokter sudah bilang bahwa untuk DBD ini yang paling efektif adalah dengan 3M+. 3M+. Tapi biasanya warga masyarakat lebih senang dengan fogging dok.
Nah, Iya. misalkan ada warga masyarakat yang ingin di fogging karena mungkin ada lingkungannya yang terkena, itu gimana caranya? Oke. Jadi setelah tadi ada yang terkena DBD ya, ada laporannya kalau dia trombositnya di bawah 100.000 itu harus kita lakukan rawat inap ke rumah sakit gitu ya. Karena DBD ini bisa menyebabkan DSS namanya, Dengue Shock Syndrome, atau yang bisa menyebabkan kematian. Itu yang bahaya, itu harus kita hindari. Jadi kalau misalnya di bawah 100.000 harus dirawat ke rumah sakit. Dan gimana sih kalau misalnya dok ternyata ada kasus nih dok di wilayah kita gitu yang terkena DBD. Jadi lapor ke puskesmas itu dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit bahwa pasien tersebut terkena DBD. Setelah itu nanti tim kita akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Ya, tim kita akan turun ke rumah memeriksa apakah di tetangganya itu ada yang demam juga, di sekitar tetangganya di wilayah 100 sampai dengan 200 meter, dan ditemukan jentik gitu ya. Kalau misalnya ada yang demam-demam tetangganya terus ditemukan jentik, itu baru kita lakukan fogging. Tapi ingat, fogging itu hanya untuk membunuh nyamuk dewasa, dan fogging itu juga mempunyai dampak. Oh, ada dampaknya dok ya? Ada bahayanya? Ada bahayanya. Karena kan asapnya ngebul gitu ya. Ya, Bahaya dok. bahaya. Dampaknya itu adalah pada orang tua bisa terjadi gagal ginjal, pada ibu hamil bisa terjadi kecacatan pada anaknya nanti yang dilahirkan, dan pada anak kecil bisa menyebabkan hiperaktif. Bahaya sekali ya dok. Jadi memang paling efektif adalah dengan PSN. Nah, untuk di Kelapa Gading sendiri nih dok, untuk kasus DBD di wilayah Kecamatan Kelapa Gading sampai dengan saat ini bagaimana? Ya, dari tahun lalu, dari Januari, memang kasusnya meningkat khas di bulan Januari sampai dengan bulan April. Bulan Mei Juni sudah mulai menurun sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Nah, tahun ini kebetulan memang baru meningkat melonjaknya itu di bulan Maret. Jadi kita bulan Maret, April itu sudah melonjak kasusnya. Di bulan Mei juga masih banyak, tapi biasanya nanti di bulan Juni Juli cenderung lebih turun. Tapi tentunya yang harus kita ingat adalah jangan lupa PSN 3M plusnya. PSN dan 3M plus. Untuk datanya sendiri, kira-kira berapa jumlah kasus yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading dok? Data sebentar saya buka dulu ya, Bella ya. Boleh dok. Untuk datanya sebentar. Mungkin ini bisa mengingatkan warga-warga di wilayah Kecamatan Kelapa Gading nih ya, supaya mencegah DBD itu penting dengan menjaga kebersihan lingkungan dan juga waspada ya dengan melakukan 3M plus. Mungkin yang paling efektif dengan PSN mandiri ya dok. Betul. PSN mandiri setiap rumah, jadi kalau setiap rumah sudah mempunyai tingkat kewaspadaan terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan melakukan PSN 2M, mungkin DBD itu nyamuk itu bisa diberantas ya dok ya. Betul. Tidak harus tergantung mungkin dengan Jumantik ya dok. Iya. Itu kan datangnya setiap hari Jumat. ya, Betul. nah, Senin sampai Kamis ya, dapat tahu nyamuk itu ada ya dok ya. Jadi mungkin lebih efektif bila setiap rumah itu menjadi Jumantik mandiri dari rumahnya sendiri. Iya. Karena dok untuk kasusnya sudah ditemukan. Iya, terkait dengan data kita di bulan Maret ada 49 kasus. 49 kasus dok. Iya, banyak ya. Di bulan Mei kita mempunyai di bulan April 116 kasus. Nambah meningkat dok. Tambah meningkat. Di bulan Mei sampai dengan tanggal 28 kemarin ada 74 kasus. 74 kasus. Iya. Ya Allah. Sobat Gading, dengar ya, ini data dari Dr. Randy dari Kecamatan Kelapa Gading ini sangat tinggi. Bayangkan gitu, bila itu terkena jadi anak-anak kita ataupun orang tua, ini kasusnya mematikan nggak dok ya kalau DBD itu dok? Ya, kasusnya mematikan karena dia bisa menyebabkan tadi Dengue Shock Syndrome atau DSS ya gitu. Kita kalau dari dokter sih nyebutnya DSS. Nah, itu yang paling mematikan. Dia khasnya kalau DBD itu kan demam di hari ke-1 sampai dengan hari ke-3. Hari ke-4 biasanya demamnya turun. Ya, hari ke-4 demamnya turun, tapi hari ke-4 sampai dengan hari ke-7 itu merupakan fase kritis.
demamnya turun tapi fase kritisnya muncul. Nah, di situ yang bisa menyebabkan Dewi-Muszok syndrome tadi. Bu Ella ingat nggak kalau dulu kita ada pelana kuda katanya, ada grafik pelana kuda. Nah, itu khas sekali DBD. Jadi 1 sampai hari ketiga naik demamnya, hari keempat turun, sampai dengan hari ke-7. Setelah hari ke-7 fase penyembuhan dia bisa naik. Jadi waktu turun itu belum berarti DBD-nya sembuh dok, itu ya? Justru masa kritis kalau untuk DBD. Kritis. Oh, jadi kita lebih waspada di situ ya dok? Lebih waspada. Terus baru nanti naik kembali, baru kasus tersebut sembuh. Iya. Wow. Kalau masa kritisnya dilewati. Kalau sudah meninggal. Ngeri sekali ya dok. Ya, ini memang perlu perhatian dari kita semua ya dok, tidak hanya merupakan tanggung jawab dari tim kesehatan Puskesmas, tapi kita sebagai warga masyarakat juga harus peduli ya dok. Peduli dan waspada. Peduli dan waspada, dan sampai DBD ini terjangkit di lingkungan kita maupun keluarga kita ya dok. Betul sekali. Mungkin untuk sementara ini bisa kita lihat ya dok, untuk video tayangan pelaksanaan kegiatan PSN, pemberantasan nyamuk maupun DBD yang ada di Kecamatan Kelapa Gading. Begitu dipersilakan. Nah Sobat Gading, kembali lagi kita bersama saya di program kita Odading dengan tema yaitu DBD bersama Dr. Randy. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Randy bahwa penyakit DBD ini butuh kepedulian dari kita, di mana kita sebaiknya adalah melakukan kegiatan PSN, di mana kita menjadi self jumantik di rumah kita sendiri. Itu adalah lebih efektif ya dok, dibandingkan dengan hobi ya. Nah, untuk itu mungkin ada closing statement nih dari Pak Dokter untuk Sobat Gading maupun warga masyarakat wilayah Kecamatan Kelapa Gading dalam menangani kasus DBD. Iya, kasus DBD ini bisa kita cegah, utamanya kita cegah dengan 3 PSN dan 3M+. Pemberantasan sarang nyamuk disertai dengan menguras, menutup dan mengubur, mendaur ulang, memelihara ikan pemakan jentik, memakai kelambu, mengoleskan obat anti nyamuk. Dengan cegah DBD berarti kita mencegah kematian akibat DBD juga.
Terima kasih Pak Dr. Randy dan juga Bu Dr. Musika yang telah hadir pada kesempatan ini, sangat menarik sekali tema kita hari ini. Dan untuk Sobat Gading, bila ingin menitipkan tema yang akan kita bahas di channel kita, Odading bisa WA ke 0896 54337705 dan kita juga punya website www.gadinggok.com dan jangan lupa saksikan kita di channel YouTube @gadinggok210. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sampai ketemu kembali di jumpa kita berikutnya di acara kita tercinta Odading. Sampai ketemu kembali. Sampai semua tetap semangat. Salam sehat selalu.